Halo anak-anakku yang tercinta, selamat pagi. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran ketiga dan 4. Yuk, persiapkan buku temanya dan jangan lupa peralatan tulisnya juga ya. Anak-anak, di subtema 2, pembelajaran ketiga dan 4, kita mempelajari tentang kelas atau lingkungan sekolah yang tidak bersih. Nah, lingkungan kelas yang tidak bersih itu akan menjadi sarang penyakit. Kalau di materi yang lalu kita belajar tentang lingkungan sekolah atau lingkungan yang ada di rumah itu bersih. Kalau yang sekarang yang tidak bersih. Nah, mari anak-anak mendengarkan Bu Seli membacakan ya. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terasa macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan dengan sikap seperti itu. Kebersihan kelas akan terjaga, penyakit pun tidak akan bersarang. Nah, anak-anak biasanya ayo siapa kalau yang ada di dalam kelas ketika jam istirahat itu makan dan bungkus makanannya ditaruh di laci sekolah, di laci kelas, atau tidak dibuang di tempat sampah, ditaruh di atas meja, ditaruh di atas kursi. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Itu harus dibuang di tempat sampah supaya kelas kita terlihat bersih, tidak ada nyamuk dan kuman-kuman yang dapat mengakibatkan kita menjadi sakit. Sekarang anak-anak amati gambar itu. Apa ya yang kira-kira terjadi pada gambar itu? Nah, itu adalah gambar ruang kelas yang kotor, tidak bersih. Ada bunga bunga di dalam pot jatuh, tanahnya berserakan kemana-mana, kursi tidak tertata dengan rapi, peralatan tulis, sampah-sampah, buku-buku berceceran di mana-mana. Penghapus papan tulis juga tidak berada di tempatnya. Nah, itu adalah contoh kelas yang tidak bersih dan kelas yang menjadi sarang penyakit. Sekarang, kira-kira apa ya isi gambar yang anak-anak amati? Nah, anak-anak, apa yang kamu lakukan jika melihat kelasmu seperti pada gambar? Kira-kira anak-anak mau ngapain ya ketika kelasnya seperti pada di gambar? Apakah anak-anak mengambil sapu lalu menyapu, membersihkan? Ada yang mengambil pel, ada yang mengambil kain untuk mengelap meja, mengelap kaca, atau ada yang menanam kembali bunga-bunga yang ada di pot yang telah jatuh berserakan, atau bahkan didiamkan saja, dibiarkan saja. Sudah, biarkan aja, biar ibu guru yang membersihkan. Saya mau membeli jajan, membeli kue aja di kantin. Apakah seperti itu? Anak-anak masih ingatkah dengan gambar yang ada di video itu? Nah, kalau anak-anak masih ingat, itu adalah gambar apa ya? Yang seperti Bu Seli jelaskan di materi yang kemarin, itu adalah gambar
gerakan menyapu. Nah, itu gerakannya. Kaki menyilang, tangan memegang sapu, itu contohnya. Nah, sebelum anak melakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari, nah langkah baiknya diiringi dengan musik. Contoh musiknya seperti ini, alat musik ya anak-anak. Anak-anak lihat kan, di situ ada gambar gendang, rebana, tamborin, dan tifa seperti pada materi yang kemarin. Sekarang lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan, misalnya 2 kali 8 selang-seling dengan arah yang berbeda. Jika sudah bisa, iringi kembali dengan alat musik, misalnya saja gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Dan jika alat musik di atas tidak ada, dapat digunakan benda-benda di sekitar rumahmu. Misalnya saja botol plastik bekas, atau juga bisa menggunakan tangan tanpa alat. Nah, itu contohnya alat musiknya ya anak-anak. Ada gendang, rebana, tamborin, dan tifa. Nah, anak-anak perhatikan gambar itu. Di dalam kelas, Dayu dan teman-teman sedang melakukan pertunjukan. Di situ Dayu sedang melakukan gerakan tari menyapu lantai. Sedangkan Edo, Udin, dan Benny menggunakan alat musik untuk mengiringi tarian yang Dayu tarikan. Di situ Edo memegang gendang atau memainkan alat musik gendang, Udin memainkan alat musik tamborin, dan Benny sedang memainkan alat musik dari botol plastik bekas. Anak-anak, sekarang anak-anak coba amati kembali gambar alat musik tifa. Nah, seperti pada gambar yang ada di video, permukaan dinding tifa berbentuk pola bangun datar. Bangun datar apa saja yang ada di dinding tifa? Yang pertama, di situ ada bangun datar berbentuk segitiga dan juga berbentuk segi empat. Anak-anak, segitiga dan segi empat itu merupakan contoh bangun datar. Sekarang Bu Seli tanya, tahukah anak-anak contoh bangun datar yang lain selain segitiga dan juga segi empat? Itu adalah contoh bangun datar selain segitiga dan juga segi empat. Di situ ada bangun datar segi 5 dan juga segi 6 ya anak-anak. Kalau tadi kita membaca teks tentang kelas yang kotor, sekarang kita membaca teks tentang pekarangan sekolah yang kotor. Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Nah, anak-anak menyimak ya. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Karena oleh sebab itu, mulai sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Nah, apa sih isi teks yang telah Bu Seli baca tadi dan juga bagaimana ciri-cirinya? Nah, yang pertama, teks yang telah Bu Seli baca tadi adalah membahas tentang kurangnya rasa malu warga sekolah serta tidak peduli terhadap kebersihan pekarangan sekolah. Ciri-cirinya yang pertama yaitu banyak sampah berserakan.
Yang kedua, terdapat banyak rumput liar. Dan yang terakhir adalah suasana pekarangan yang tidak indah. Tadi kita sudah membahas tentang dinding tifa. Sekarang kita akan membahas tentang rebana dan gendang. Di gambar, rebana atau permukaan atas rebana itu berupa bangun datar lingkaran, anak-anak. Nah, sedangkan gendang, dinding gendangnya itu berbentuk segitiga. Anak-anak, ayo kita amati pola bangun datar berikut. Di situ di baris pertama itu ada bangun datar lingkaran, kemudian segitiga, kemudian lingkaran lagi, segitiga, lingkaran, segitiga, dan lingkaran segitiga. Kemudian di baris yang kedua itu ada lingkaran-lingkaran, lingkarannya 2 kali, segitiga, segitiganya 2 kali, lingkaran lagi, segitiga. Sedangkan di baris yang ketiga itu ada segitiga, segitiganya hanya ada 1, kemudian lingkarannya ada 2, kemudian segitiga lagi, lingkaran lagi, lingkaran, segitiga, lingkaran, dan lingkaran.